A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyarul muslimin, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas semua rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan semua waktu yang kita curahkan, energi yang kita keluarkan, serta perhatian yang kita fokuskan di majelis ini mudah-mudahan dapat memberatkan amal timan kebaikan kita di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini kita kembali belajar untuk mentadabburi apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayatnya ini, di dalam Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada ketika Nabi Musa menikah dengan salah seorang anaknya, Nabi Syuaib. Kita mengambil pendapat bahwasanya yang di Madian itu adalah Nabi Syuaib, walaupun ada pendapat yang lain mengatakan itu bukan Nabi Syuaib. Ini untuk memudahkan kita. Beliau itu memilih salah satu di antara anak Nabi Syuaib, anak yang besar atau anak yang nomor 2, dan beliau memilih anak yang besar. Jadi hikmahnya, kalau misalnya ada anak perempuan kita 2 orang gitu, atau 3 orang atau lebih, kalau misalnya yang dipilih anak yang nomor 2, misalnya Bu ya, anak yang nomor 1 tidak dipilih, maka tidak ada masalah sebenarnya, walaupun melangkahi kakaknya yang perempuan. Karena ada sebahagian di tengah-tengah masyarakat kita, kalau misalnya yang besar belum menikah sementara adiknya duluan, nanti melangkahi. Sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian ketika anak gadis itu kembali ke rumah ayahnya, dan kemudian ayahnya yang memintakan undangan kepada Nabi Musa untuk datang ke rumah beliau. Ini yang barangkali mesti kita juga ingat, karena mungkin kita wali daripada anak-anak gadis kita. Kalau misalnya sudah ada jodohnya, kita yang memintakan sebagai ayahnya untuk calonnya itu datang ke tempat kita gitu. Kalau misalnya di bawah-bawah saja anak gadis kita, kan tidak bagus juga Pak ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai walinya, ya kita yang menyuruh dia untuk datang ke tempat kita gitu. Dan Nabi Syuaib itu meminta kepada Nabi Musa melalui lisan anak supaya mengundang beliau untuk datang ke rumah Nabi Syuaib. Dan kemudian ya itulah tanggung jawab wali daripada anak perempuan, orang tuanya, ayahnya menikahkan beliau. Berapa lama
mahar pernikahan itu selama 10 kali 10 tahun atau 10 kali haji? 10 kali haji. Jadi bahasa Al-Quran itu disebut dengan kata-kata haji, bukan dengan kata tahun, tapi dengan haji. Jadi begitu rupanya di zaman dahulu menghitung tahun itu dengan perhitungan haji. 1 tahun 1 kali haji, 10 kali haji 10 tahun. Sampai di sana dan Nabi Musa memenuhi yang 10 tahun. Kita melanjutkan malam hari ini dan sekarang kita masuk kepada surat Toha. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu buka surat Toha. Di dalam Al-Quran ini halaman 300 yang ke-12. 312 surat Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dimulai dengan huruf mukhata'ah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang kaidah membacanya itu. Yang pertama kaidahnya itu huruf-huruf mukhata'ah ini itu terdapat di beberapa surat. Misalnya surat Al-Baqarah, alif lam mim, atau surat Maryam, kaf ya ain, kaf ha ya ain sad. Di surat Toha, dia dibaca dengan nama huruf tersebut, dengan nama huruf tersebut. Jadi kalau misalnya nama hurufnya kaf, ya dibaca kaf, bukan dibaca ka. Ka, ha, ya, a. Nah, itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi dibaca dengan nama huruf tersebut. Namanya kaf dibaca kaf, namanya alif dibaca alif, alif lam mim. Kaidah yang kedua, kalau misalnya dia ada mat tanda panjang, jika tanda panjangnya itu berbentuk alif kecil, garis lurus ke bawah itu, mat 2 harokat, maka dibaca 2 harokat. Kalau misalnya matnya itu berbaris garis lurus seperti bendera, dibaca 6 harokat. Kalau Toha berarti dibaca 2 harokat. Toha. Sudah. Yasin, ya dibaca 2 harokat. Sin dibaca sampai 6 harokat. Yasin, bukan Yasin, bukan seperti itu. Iyanya 2 harokat. Yang ketiga, kaidah tajwid. Kalau misalnya ada ikhfa di sana, ya dibaca ikhfanya. Seperti awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Jadi ada kaidah tajwidnya. Ain sad itu huruf-huruf mukhata'ah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini
litashqa, untuk membuat engkau menjadi susah atau menjadi payah atau menjadi celaka. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, kepada engkau Nabi Muhammad SAW, itu juga berarti kepada kita. Itu membuat kita menjadi susah atau menjadi payah atau menjadi celaka. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali dia itu menjadi peringatan sebagai tazkirah bagi kita. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, yang diturunkan dari yang menciptakan khalaqal arda was samawati ula, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan bumi dan langit yang sangat tinggi. Siapa dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi ketika Allah mencipta, satu di antara sifat Allah sebagai Rabb itu adalah mencipta, dan ini terkait nanti dengan ayat berikutnya. Maka ketika Allah mencipta, maka sungguh Allah memberikan panduan kepada yang diciptakan. Kita ambil contoh yang sederhana, manusia. Ketika manusia membuat sebuah kendaraan yang berbentuk mobil merek Toyota, maka Toyota itu kemudian mengeluarkan sebuah buku panduan yang disebut dengan buku manual. Kalau mobil kita mereknya Toyota, kemudian kita pakai buku panduan Mercedes-Benz, maka dia tidak akan pernah jumpa. Merek mobil kita Toyota Innova misalnya, kemudian mobil kita itu mengalami kerusakan, kita ambil buku panduan merek Mercy, maka tidak akan pernah jumpa, karena setiap pabrikan itu mengeluarkan buku manual masing-masing. Itu contoh sederhana. Sementara Allah menciptakan manusia yang sangat luar biasa ini, dengan sistem otak kita yang luar biasa ini, dengan sistem anggota tubuh kita, pencernaan tubuh kita yang luar biasa ini. Semuanya Allah berikan buku panduannya, yang Allah turunkan dari tempat yang sangat jauh, al-ula, yaitunya Al-Qur'anul Karim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, yang memiliki langit dan bumi ini, kemudian juga yang memiliki wa ma tahta tsara. Ini adalah kalimat yang unik. Silakan ibu-ibu perhatikan. Allah memiliki wama bainahuma wama tahta tsara. Tsara, kalau misalnya kita lihat terjemahannya, itu adalah apa yang ada di bawah tanah. Kalimat tsara, kita lihat kamus Al-Quran, itu bermakna adalah tanah yang basah, yang ketika kita menggali tanah, kemudian ketemu tanah yang basah, maka apa yang ada di bawah tanah yang basah itu, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Maka ketahuilah Bapak dan Ibu, pengetahuan manusia sampai dengan hari ini di dalam sistem penggalian bumi ini, melakukan drilling, pengeboran, benar Pak ya? Istilah orang Chevron, drill ya.
itu kemampuan manusia sampai hari ini dalam pengeboran ini itu hanya paling jauh sampai dengan 12 km. Saya tidak tahu kalau misalnya ada penemuan yang terbaru, tetapi yang paling jauh ditemukan oleh manusia dalam penggalian bumi ini itu hanya sampai 12 kilo. Padahal bumi ini sangat beribuan kilo jauhnya ke bawah begitu. Maka kata Allah, apa yang ada di bawah batas pengetahuan manusia yang sampai 12 kilo itu, maka Allah katakan Allah tahu tentang hal itu. Luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal-awal surah ini kita diberikan pengetahuan tentang luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan lagi, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawli, kalau misalnya kita mengeraskan suara kita atau kemudian kita mensirkan, sir itu berarti merahasiakan, sir di dalam dada kita, kita sembunyikan dalam dada kita, kita keraskan, Allah tahu, kita rahasiakan, yang orang di sebelah kita sendiri tidak tahu, Allah juga tahu. Dan ada kalimat berikutnya, wa akhfa, itu maknanya adalah apa yang lebih tersembunyi. Kita punya rahasia. Ibu-ibu punya rahasia, Bu? Mungkin 1 tahun yang lalu ibu sudah lupa rahasia itu. 2 tahun yang lalu misalnya ibu sudah lupa, kita sendiri sudah lupa, dan orang lain tidak ada yang tahu kan itu rahasia kita, dan kita pun lupa. Wa akhfa, dan Allah pun tahu apa yang tersembunyi yang kita sendiri juga lupa tentang hal itu, dan Allah tahu. Begitu luar biasanya di awal surah ini kita mendapatkan penjelasan dari Allah. Sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Musa, maka Allah katakan, siapa dia? Dialah Allah, la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah selain daripada Dia. Lahu asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang indah. Jadi kita diberikan informasi tentang akidah yang sangat luar biasa ini dulu. Baru kemudian Allah katakan ayat berikutnya, wahal ataka hadithu Musa. Apakah sudah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah tentang Nabi Musa? Jadi kalimatnya itu seolah-olah menjadi sesuatu yang baru, padahal di surat-surat yang lain Allah juga menceritakan kisah Nabi Musa. Tetapi luar biasanya Al-Quran ini, setiap dimulai kisah yang baru di surat yang lain, maka seolah-olah cerita itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi ceritanya itu seperti sebuah film. Setelah 10 tahun, tidak ada diceritakan selama 10 tahun itu. Jadi pas menikah, kemudian dimajukan. Jadi bahasa film itu 10 tahun kemudian. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang diceritakan itu adalah 10 tahun kemudian. Wahal ataka hadithu Musa, apakah sudah sampai kepadamu kisah Nabi Musa? Allah katakan izra'a, ketika dia izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabasin aw ajidu 'alan nari huda.
ketika dia melihat api. Idro'an, ketika dia melihat api di atas puncak bukit. Dan kemudian dia berkata kepada ahlinya, kepada keluarganya, faqala li ahlihim quthu, diamlah kalian sebentar di sini, sungguh aku melihat api. La'alli atikum minha bi khabasin au ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan di tempat api tersebut aku menemukan yang pertama bikhobasin. Bikhobasin itu seperti ada api unggun, kemudian kita mengambil sebahagian kecil dari kayunya itu yang kita bawa, yang apinya itu hidup, sebagai obor, maka ini disebut dengan bikhobasin, sebahagian daripada api tersebut. Atau di sana di tempat api itu aku akan mendapatkan petunjuk, karena biasanya di tempat api itu ada orang berkumpul, ada orang di sana yang menghidupkan api tersebut, dan mudah-mudahan di sana aku akan mendapatkan petunjuk kemana jalan menuju Mesir. Jadi Nabi Musa itu di malam hari itu digambarkan situasinya dengan ayat ini. Pertama, situasinya dalam keadaan malam yang gelap gulita. Dari mana kita tahu? Dari bikhobasin, untuk mendapatkan obor penerang. Di ayat yang lain Allah katakan la'allakum tastalun, agar engkau kalian itu bisa menghangatkan badan. Berarti di malam hari itu kondisinya di samping gelap gulita, berarti juga dalam keadaan dingin. Jadi, begitu cara kita melihat atau memaknai daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika dikatakan bahwasanya di sana dalam keadaan kondisi untuk menghangatkan badan, berarti kondisinya dalam keadaan dingin. Maka kita lihat idro'a naran, ketika dia melihat api, dia berkata kepada keluarganya, faqala li ahlihim qusu, qusu itu maknanya tinggallah kalian sebentar, karena aku nanti akan kembali lagi. Kenapa Nabi Musa mengatakan seperti ini? Tinggallah kalian sebentar, sebentar saja. Umkusu, karena nanti aku akan kembali lagi. Aku tidak akan meninggalkan kalian selamanya. Karena banyak sekarang ini orang menikah, ya. Begitu sudah menikah, punya anak, istrinya ditinggal gitu selama-lamanya. Nabi Musa tidak. Beliau mengatakan tinggallah sebentar di sini. Umkusu itu tinggal sebentar, aku akan kembali lagi. Kenapa janji Nabi Musa seperti ini? Karena beliau mengatakan ini sungguh aku ini melihat api, anastu melihat api, karena keluarganya tidak melihat api. Jadi mereka bertanya, mana yang Musa? Tidak ada api, tidak ada. Maka beliau mengatakan sungguh. Jadi api ini itu hanya dilihat oleh Nabi Musa sendiri, keluarganya tidak melihat. Maka beliau mengatakan sungguh, tinggallah sebentar, sungguh benar-benar aku melihat api. Maka tinggallah sebentar, karena nanti di sana pertama aku akan bisa mendapatkan obor untuk penerang, yang kedua bisa mungkin mendapatkan petunjuk kemana arah menuju ke negeri Mesir kalau ada orang di sana, yang ketiga bisa untuk menghangatkan badan. La'allakum tastalun. Falamma, maka kemudian bergeraklah Nabi Musa. Falamma ataha, maka kemudian bergeraklah Nabi Musa mendaki ke bukit
Tursina tersebut yang disebut dengan nama Muqaddasi Tua, lembah suci tua. Bergeraklah Nabi Musa naik ke atas yang namanya di malam hari gelap, kemudian mendaki bukit. Itu bukan pekerjaan yang mudah, meraba-raba untuk naik ke atas gitu. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi mungkin ada kalajengking atau ular gurun. Ular gurun biasanya ular derik. Belum lagi yang lain-lain kalau misalnya terjebak lembah atau jatuh gitu. Jadi bergeraklah Nabi Musa naik menuju sumber api tersebut. Begitu sampai di sana tidak ada orang gitu. Begitu sampai di sana dilihat ada nyala api, ada cahaya begitu. Kemudian dalam kondisi keadaan takut seperti itu, tiba-tiba Nabi Musa diseru dengan suara yang sangat keras. Nudia itu ada seruan yang sangat keras. Ya Musa. Terkejut tak gitu? Kita dalam keadaan sendirian di atas bukit, tidak ada orang, suasana sunyi seperti itu. Tentu kita dak-dik-dik gitu kan. Tiba-tiba dipanggil dengan suara yang keras, kira-kira kita bisa pingsan lah itu. Sangat ketakutan gitu kan. Dan ini menunjukkan Nabi Musa itu sangat sehat, sangat sehat dan kuat. Dan dia diseru, dari mana suaranya dia tidak tahu. Dan kemudian kok dia tahu yang bersuara ini, tahu namanya, dipanggil ya Musa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Allah katakan, inni ana rabbuk fakhla'na laik. Ini adalah pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang spektakuler, yang terangkum di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Pembicaraan yang spektakuler. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berbincang-bincang dengan Allah di mana? Di Arsy. Jauh di sana. Luar biasanya Nabi kita. Berbeda Pak ya. Begitu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali lagi. Ini Allah katakan, ana rabbuk fakhla'na laik. Sungguh aku ini adalah Tuhan, maka copot sendalmu. Ini karena sesungguhnya innaka bilwadil muqaddasi tua, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua. Copot sendal. Jadi para ulama ketika mentafsirkan daripada kalimat fakhla'na laik, copot sendal, ketika ditafsirkan ini digabungkan dengan bahwasanya beliau berada di tempat yang suci, maka ketika dikembangkan itu sama. Ketika kita berada di tempat yang suci, di mana ada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjidkah namanya, di Masjidil Haramkah namanya, tempat sholat, di Madinahkah namanya, masuk ke tempat suci itu copot sandal, jangan dipakai sandal kita. Itu bentuk penghormatan kita kepada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tidak ada yang namanya pangkat, kedudukan dan jabatan. Ketika orang menempati saf di masjid itu, semuanya sama.
Jadi kalau misalnya dia pejabat tinggi di provinsi ini, maka dia harus menempati saf yang pertama. Tidak juga seperti itu. Kalau kita datang duluan, kita yang di depan. Kalau beliau belakangan, ya beliau di belakang. Kalau saf sudah, yang di depan sudah penuh. Jadi semua rata bentuk penghormatan ketika para ulama menafsirkan daripada ayat ini. Sekarang kita lihat kalimatnya. Allah mengatakan, ini ana rabbuk. Rob. Kalau kita terjemahkan dengan kalimat Tuhan. Allah mengatakan, memperkenalkan dirinya, sungguh kata Allah, aku ini, Musa, aku ini adalah Tuhan. Tuhan dengan segala definisi yang sangat dimaknai oleh Nabi Musa dan juga para ulama. Seperti apa definisi daripada Rabb itu, sehingga kemudian orang begitu luar biasanya penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah jelaskan dari awal, Rabb itu pertama mencakup bahwasanya yang namanya Rabb itu mesti memiliki sifat pencipta. Allah katakan di awal tadi, pencipta. Tidak ada manusia yang bisa mencipta. Yang bisa mencipta itu hanya Allah. Sifat Rabb itu, yang namanya Tuhan itu, yang pertama itu sifatnya adalah mencipta. Jadi kalau manusia menemukan yang namanya robot, yang menemukan namanya HP canggih iPhone berapa begitu, itu hanyalah teknologi rekayasa engineering. Hanya merekayasa apa yang sudah Allah ciptakan. Allah ciptakan biji besi, dari sana dibuat besi, dijadikan plat, dicetak di pabrik-pabrik sehingga menjadi bentuk bodi mobil. Allah ciptakan kemudian yang namanya kaca. Dari kaca itu pasir-pasir kaca dicetak, kaca-kaca itu kemudian menjadi kaca mobil. Sampai diciptakan yang namanya mesin. Semuanya itu adalah teknologi rekayasa engineering. Manusia itu hanya merekayasa apa yang telah Allah ciptakan. Sungguh Allah yang menciptakan semuanya ini. Dan kemudian yang kedua, dari mana Rabb itu adalah setelah mencipta, maka Allah sebagai Rabb itu juga mengatur apa yang diciptakannya itu. Dan bentuk pengaturan ini luar biasa. Mulai pengaturan alam semesta yang sangat luas ini, sampai kepada pengaturan terhadap diri kita. Bahkan rambut yang kita miliki pun diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut di kepala bisa panjang, sementara rambut di alis mata kita itu panjangnya segitu-segitu saja. Semuanya itu diatur. Padahal zatnya, materinya, semuanya sama. Tapi kenapa yang alis mata kita ini itu tidak pernah panjang seperti rambut kita? Bahkan yang seperti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasanya. Kalau misalnya kita lihat misalnya pohon pisang yang berbuah bersusun-susun seperti itu, dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang disebut dengan pisang manis, ada yang disebut dengan pisang gepok, ada yang disebut dengan pisang raja. Luar biasanya Allah membuat pengaturan seperti itu. Adakah andil daripada patung-patung yang disembah oleh orang-orang di luar sana di dalam membuat pisang-pisang yang buahnya tersusun rapi seperti itu? Adakah andil daripada setan-setan yang disembah orang di gua-gua itu untuk membuat pohon pisang yang tersusun rapi dengan buah yang ragam-ragam seperti itu? Tidak ada andilnya satu pun sedikit. Karena semuanya Allah yang mengatur itu. Bahkan perjalanan matahari juga kita lihat yang lebih besar, mulai dari terbit di waktu fajar sampai terbenam di waktu maghrib. Maka sungguh Allah yang mengatur semuanya itu untuk kehidupan kita. Bahkan ada manusia yang
sering diceritakan pada waktu hari raya haji, bernama Namrud. Dia kemudian mendebat Tuhannya Nabi Ibrahim. Allah lukiskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-260, 260. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kau tidak melihat bagaimana seorang manusia yang Allah berikan kepada dia itu kekuasaan menjadi raja, tetapi kemudian dia mendebat Tuhannya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kemudian mengatakan bahwasanya sesungguhnya idqala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud ini, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Orang ini yang mengaku Rabb juga ini, yang mengaku Tuhan ini, mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiitu, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Diambil dua orang dari dalam penjara. Yang satu dari dua orang ini dibunuh, meninggal. Yang satu lagi dilepaskan, dibiarkan hidup. Itu jauh makna daripada menghidupkan dan mematikan. Yang satu sudah hidup, dibiarkan hidup. Orang sudah hidup dibiarkan hidup. Yang satu lagi itu dibunuh. Bukan dia itu dari benda mati dihidupkan kemudian dimatikan. Kata Allah, tarik argumentasinya ke langit. Jadi tidak usah lama-lama. Kalau engkau memang Tuhan, kata Nabi Ibrahim pada lanjutan ayat tersebut, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau memang Tuhan, coba engkau jalankan matahari itu dari tempat terbitnya itu sampai tempat terbenamnya. Coba engkau jalankan matahari itu dari tempat terbenamnya. Dari tempat terbenamnya, bukan dari tempat terbitnya. Terbitkan dia dari sebelah barat. Apa kata Namrud? Fabuhital ladzi kafaru. Orang-orang kafir itu terdiam. Perkataan yang membungkam, milikilah ini. Mereka terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, karena mereka bukan pengatur. Dia bukan sebagai Rabb, karena bukan sebagai Rabb. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua definisi daripada Tuhan sebagai Rabb, pemilik, pencipta, pemilik, pengatur dan memberikan asupan, dan juga yang memusnahkan. Kalau Allah mau memusnahkan itu sebentar saja. Jadi kita sampai kepada ayat yang berapa itu, Bu? Sampai ayat yang ke-13. Iya, Bu? Hah? 12 ya. Kita cukupkan sampai ayat yang ke-12 dan kita lanjutkan insyaallah bulan depan tentang percakapan yang spektakuler ini. Ini baru awal dari percakapan ini. Selanjutnya kita bagi door prize. Ya Pak ya? Untuk bapak-bapak berapa? Bapak-bapak 2, ibu-ibu 3. Bapak-bapak silakan bapak-bapak. Kalau misalnya Nabi Musa, masih ingat dengan doanya Pak? Nabi Musa selesai menolong 2 orang anak gadis, dan kemudian beliau kembali duduk di bawah pohon. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi doanya? Yang masih ingat?
Rabbi, ya. Rabbi inni lima anzalta. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Hangus saya. Pertanyaan yang kedua. Kaf ha ya ain sad. Surat apa itu, Bu? Ya. Surat Maryam. Bapak. Pertanyaan kedua untuk Bapak-bapak. Setelah surat Maryam, surat apa, Pak? Hah? Bapak-bapak? Yang angkat tangan, Pak ya? Pas 2. Untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu sini. Apa makna sir, Bu? Dia ibu-ibu ya. Udah batal. Wa akhfa. Apa makna wa akhfa? Silakan, Bu. Tiga, 2, 1 ya. Kalau sir yang tersembunyi, wa akhfa yang lebih tersembunyi. Apakah istri Nabi Musa atau keluarganya juga melihat api? Ya, tidak. Itu, Bu, itu yang pakai jilbab warna hitam. Apa nama lembah? Ya, lembah Muqaddasib tua. Jika yang jilbab berwarna hitam. Siapa yang bisa menyebutkan ayat yang kedua daripada surat Toha? Baca sebentar, Bu. Habis itu tutup Qurannya. Angkat tangan. Ya, 3, 2, 1. Ya, silakan. Baca Qurannya sebentar. Habis itu tutup Qurannya. Angkat tangan. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, jilbab warna merah jambu. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.